teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Mukminin dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, hari ini kita akan melakukan pengamatan tentang praktik pembelajaran di masyarakat yang berada di Sukun. Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar? Ya. Di sini saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan mewawancarai Ibu tentang strategi pembelajaran. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa, nggih? Nama saya Mujiati Emilia Humaira. Untuk profesi sekarang itu sebagai apa? Profesi saya sekarang sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak. Langsung saja ke pertanyaan, nggih Bu ya. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, media dan bahan ajar yang sering digunakan dan mengapa Ibu menggunakan media dan juga bahan ajar itu? Bu, biasanya kan dalam pembelajaran itu pasti ada kayak media dan juga bahan ajar. Kalau boleh tahu, Ibunya itu sering menggunakan media dan juga bahan ajar apa untuk mengajar peserta didiknya? Oh, baik. Karena peserta didik kami adalah notabene-nya anak-anak ya Mbak, anak usia dini, jadi kami mencari media yang menyenangkan untuk anak-anak, misal dengan media video, menggunakan media poster, gambar, atau media loose part, yaitu mainan-mainan seperti itu. Sedangkan bahan ajarnya, kami biasanya menggunakan metode yang bermain dan menyenangkan, bermain sambil belajar. Jadi bisa dengan bermain peran, eksperimen, dan bermain ke alam. Seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan satu atau dua kayak media yang pernah digunakan Ibu dalam pembelajaran. Baik, seperti di ruangan ini ya, kita langsung saja seperti kita menggunakan kertas origami seperti poster, gambar, kertas warna-warna yang memperkenalkan angka dan huruf. Kemudian kita juga, permisi Mbak ya. Iya. Ini kita bisa menggunakan seperti stick ini, misal untuk belajar berhitung atau mengenal warna seperti itu. Ada juga loose part Mbak, seperti kerikil warna-warni, biji buah salak, kerang-kerang kecil, banyak semua media bisa digunakan. Kadang kita juga mengenal alam dari bahan-bahan alam yang dekat dengan anak-anak, tentunya seperti daun kering, bunga-bungaan di sekitar, seperti itu. Jadi langsung diambil dari lingkungan sekitarnya ya Bu ya? Terutama yang dekat dengan anak dan mudah dikenal oleh anak. Seperti itu. Kalau peranan peserta didiknya itu apakah aktif atau cuma gurunya aja yang aktif biasanya kalau dalam pembelajaran Bu? Baik, kalau anak rata-rata ya yang aktif anaknya, tapi kita juga saling bersinergi karena anak notabene-nya anak kan berbeda-beda, ada yang seperti takut, ada yang sangat aktif. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa menyesuaikan peserta didik kita. Seperti itu. Kalau misal nih peserta didik itu ada yang kayak gak mau belajar, jadi kayak diem aja gitu, respon dari gurunya kira-kira bagaimana ya Bu? Kita cari alternatif lain. Jadi kita usahakan mencari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan menarik perhatian anak-anak Mbak. Baik Bu. Mungkin dalam pembelajaran ada tantangan atau kesulitan saat mengajar? Tentu ada, misalnya dari segi waktu, dari segi rewelnya anak-anak itu pasti ada. Jadi kalau anak kecil itu, misalnya ada 5 anak, dari kelima anak ini yang satu anak tidak mau, yang 4 anak ini harusnya mau, akhirnya ikut temannya nggak mau. Jadi Bu Guru harus lebih kreatif lagi untuk mencari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa ingin tahu dan rasa penasaran anak, dan tentunya yang menyenangkan. Kalau terkait waktu nih Bu, bagaimana kalau misal waktunya itu hanya sedikit sedangkan materinya masih belum tersampaikan semuanya, gitu cara mengatasinya kira-kira bagaimana ya Bu?
Untuk mengatasinya kita usahakan sekompleks mungkin, karena kalau anak kecil itu rata-rata fokusnya sekitar 8 sampai 10 menit, Mbak. Jadi kita usahakan untuk kegiatan yang langsung praktek itu seperti itu, praktek. Jadi kalau untuk anak TK itu tidak seperti menjelaskan seperti anak SMP gitu. Jadi langsung praktek. Maksudnya eksperimen seperti itu dan langsung ke intinya gitu. Jadi kebanyakan praktek gitu ya, Bu? Iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu bisa memilih media bahan ajar tersebut biar agar sesuai dengan perkembangan anak-anak? Biasanya kan minat anak itu beda-beda. Bagaimana cara Ibu menyesuaikannya, memilih dalam bahan ajar? Baik, tentunya kami menggunakan ini ya, media sosial ya. Dengan adanya media sosial, kami mengupgrade pengetahuan kami. Sekarang yang lagi tren apa, tentunya kita mencari kegiatan-kegiatan yang sedang tren dan yang diminati anak-anak. Kadang ada juga kan di YouTube Short kayak gitu, ada sesuatu yang menarik perhatian anak. Kami melakukan pendekatan kepada anak tersebut, ngobrol dari hati ke hati. Kemudian sekarang yang lagi tren apa? Biasanya kan sekarang yang lagi tren itu balerina cappuccino. Nah, jadi kita usahakan mengambil sesuatu dari hal tersebut sedikit saja yang tentunya mengandung nilai edukasi. Kemudian kita sambungkan kepada tema atau tujuan yang akan kita perkenalkan kepada anak-anak. Untuk peran guru sendiri itu kan sebagai mengajar saja. Apakah guru itu juga sebagai teman apa juga bisa, Bu, kira-kira? Tentunya bisa, karena untuk pendekatan kepada anak-anak kita harus mulai dari hati, dan kita untuk menarik perhatian anak-anak tersebut kita jalin chemistry ya, Mbak. Kita jalin chemistry kepada anak-anak dengan cara menjadi teman cerita, kalau untuk anak-anak biasanya menjadi teman cerita, menjadi role model ibu, menjadi pengganti ayah atau apapun, tetapi ketika waktu yang ada di sekolah begitu. Mungkin seperti itu ya, Bu. Pertanyaan terakhir, mungkin ada harapan atau saran terkait media dan juga bahan ajar dalam pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas. Mungkin ada saran atau harapan ke depannya dalam pembelajaran. Iya, harapan saya ya tentunya yang pertama itu kegiatan yang saya usahakan membuat hati anak-anak senang itu, tentunya harapannya anak-anak bisa senang dan bisa memahami maksud dari kegiatan tersebut, maksud atau tujuan dari kegiatan tersebut, Mbak. Dan tentunya harapan selanjutnya kerjasama antara guru dan wali murid, orang tua di rumah. Apabila di sekolah bu guru, anak-anak sudah belajar, bu guru memupuk di sekolah, memupuk ilmu pengetahuan. Harapan saya untuk orang tua di rumah itu menyirami, gitu, sehingga anak bisa tumbuh menjadi anak yang mekar, yang indah, yang seperti itu, sesuai keinginan orang tua dan sesuai keinginan guru. Tentunya anak bisa menjadi anak yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Jadi antara guru dan juga wali murid saling berkontribusi gitu ya, Bu. Mungkin cukup sekian wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bukan fokus dan ininya anak-anak. Ini aja, iya. Iya, bisa. Mbak.